calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Cipetung, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Pada siang hari ini, saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Anissa Rahmadani, guru kelas 3 di SD Negeri Cipetung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anissa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ika, selamat siang Bu Ika. Bu Nisa, bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ika, walaupun ada batuk gitu. Oh iya. Bagaimana Bu Ika sendiri, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Bu Nisa sedang sibuk apa ini sekarang? Sekarang lagi sibuk mempersiapkan melengkapi administrasi kelas ini Bu, dan melatih pembelajaran yang lainnya yang belum selesai. Oke. Bu Anissa, hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi dengan Bu Anissa. Sebelumnya saya akan melakukan observasi pembelajaran itu di kelas yang Bu Nissa ampu ya Bu. Adapun tujuan supervisi ini adalah untuk mengetahui proses dan juga untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang Bu Nissa lakukan di kelas. Nah, berkaitan dengan adanya keinginan Bu Nissa tadi ya, Bu Anissa, saya ingin mengetahui persiapan awalnya Bu Nissa sebelum melakukan pembelajaran itu apa yang sudah Bu Nissa persiapkan? Saya sudah merancang pembelajarannya Bu, yang akan saya mulai untuk mengajarnya. Ya. Mulai merancang yang dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa, yang mencakup pembelajaran berdiferensiasi dan mencakup disiplin positif dan KSE dan sosial emosional. Oke, berarti Bu Nissa ini nantinya dalam pembelajaran akan menerapkan KSE, disiplin positif dan juga menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, Bu Nissa mau mengajar materi apa? Ya, saya kebetulan mau mengajar materi muatan bahasa Indonesia tentang penggunaan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital untuk muatan pelajarannya bahasa Indonesia. Baik Bu. Jadi tadi yang akan Bu Nissa kembangkan itu ada 3 area ya Bu. Yang pertama tadi untuk pembelajaran berdiferensiasi, yang kedua adalah KSE, dan yang ketiga itu adalah disiplin positif. Baik. Saya rasa menarik sekali ya Bu. Bu Anissa selain menyiapkan perangkat pembelajaran, apalagi yang Bu Anissa siapkan? Ini salah satunya selain perangkat pembelajaran dan juga media pembelajarannya gitu, biar anak-anak lebih tertarik pembelajaran. Selain media juga tentunya menyiapkan perangkat ajar ya Bu Nissa. Oke. Media dan Evaluasi. Program itu soal evaluasi ya. Oh iya. Wah, menarik sekali nih Bu Anissa. Selain pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang ingin Bu Anissa kembangkan itu apa lagi? selain berdiferensiasi juga disiplin positif kan Bu. Oh iya, disiplin positif ya. Jadi akan mengembangkan disiplin positifnya juga. Seperti apa ini Bu Anissa nantinya menerapkan KSE dan juga disiplin positif dalam kegiatan belajar mengajar yang Bu Nissa akan laksanakan? Kalau untuk disiplin positif, anak-anak saya untuk mewujudkan kegiatan kelas yang sudah kami buat Bu. Salah satunya itu. Dan untuk kompetensi sosial emosionalnya, saya akan mengembangkan mulai dari kesadaran diri anak dalam pembelajaran, manajemen diri dan keterampilan berrelasi dalam ketika anak berkelompok. Berarti pada saat kerja kelompok ya Bu. Baik. Saya yakin kegiatan pembelajaran yang akan Bu Anissa laksanakan ini akan sangat menarik ya Bu. Jadi strategi pembelajaran yang Bu bisa terapkan nantinya adalah berdiferensiasi, baik itu diferensiasi konten
semoga sukses selalu Bu Nisa. Ini Bu Nisa, saya sudah tadi Bu Anissa sudah menyampaikannya Bu, kompetensi ataupun area yang akan dikembangkan. Nah, menurut Bu Nisa, kompetensi atau area mana nih yang nantinya secara spesifik yang ingin diobservasi itu, yang area pengembangannya mana? Yang saya dapat memenuhi kebutuhan anak Bu, sesuai dengan gaya belajar anak. Ini seperti itu. Gaya belajar anak kan berbeda-beda nih Bu. Yang seperti tadi sudah saya sebutkan, saya sudah menyiapkan PowerPoint untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut nih Bu. Dan gambar buat anak yang membutuhkan dengan pembelajaran melalui gambar dan auditori yang menggunakan video seperti itu Bu. Baik, menurut Bu Anissa nih, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Anissa capai itu yang seperti apa Bu? Ya, seperti yang kita ketahui, indikatornya mungkin anak-anak semakin paham dengan materi tersebut yang telah saya sampaikan dan bisa menghasilkan evaluasi yang nanti saya berikan begitu. Oh, baik Bu Anissa, semoga semuanya ini dapat berjalan lancar sesuai dengan yang tadi sudah kita bicarakan ya Bu. Ngomong-ngomong nih Bu, dari percakapan praobservasi ini apa saja yang Bu Anissa dapatkan? Iya, dari percakapan ini jadi saya tahu gambaran apa yang ingin saya laksanakan untuk lokasi pembelajaran yang besok Bu Ika observasi di kelas saya begitu Bu, dan persiapannya. Baik Bu Anissa, untuk percakapan praobservasi saya rasa cukup. Nanti kita akan berjumpa kembali pada saat observasi, dan juga saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah saya melakukan observasi. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Semoga sukses nanti ya, pada saat proses observasi ya Bu. Demikian percakapan praobservasi tentang supervisi pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh rekan sejawat saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap belajar? Kelas 3 dipimpin berdoa dulu sebelum mulai pembelajaran. Yuk ketua kelas memimpin doa.
sampai bawah. Apakah sudah betul? Penulisannya? Yakin sudah betul. Kalau ingin tahu yakin betul atau tidaknya, nah ini saatnya kita belajar lebih lanjut lagi tentang penulisan ini betul atau tidak ya. Nah, bacalah tulisan dan teks bacaan. Kalian dibaca dulu. Nah, dari teks bacaan yang ditampilkan Bu Nisa, ada huruf-huruf yang diberi tanda merah. Ya, huruf-huruf diberi tanda merah. Kenapa ya kira-kira diberi tanda merah ya? Ada yang tahu? Karena hurufnya besar, lebih besar dibanding huruf yang lain. Ya, ada lagi ya anak-anak? Ada lagi? Kenapa kira-kira selain hurufnya pada huruf besar terus kenapa? Kenapa? Apa? Ya betul yang tadi menggunakan huruf besar atau huruf kapital yang ditandai dengan warna merah betul. Nah ada lain, ada jawaban lain lagi? Tidak ada? Nah, betul sekali menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Di antaranya adalah kata Andika dan Areta. Huruf A-nya menggunakan huruf besar. Ya, terus Johan, C-nya menggunakan huruf besar. Nah, penggunaan huruf kapital itu yang digunakan di mana saja ya? Kita lihat selanjutnya. Nah, kita lihat selanjutnya. Huruf kapital digunakan untuk menuliskan nama orang. Seperti tadi di bacaan, ada kata Andika dan Areta sedang main congklak. Betul? Hanya menggunakan huruf kapital Andika dan Areta menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Karena apa? Karena penulisan nama orang. Betul? Nah, yang kedua contoh lainnya, dia tetangga baru dari Maluku. Nah, Maluku itu adalah nama daerah, sehingga M-nya menggunakan huruf besar. Nah, betul. Terus kita lihat lagi. Nama orangnya siapa lagi di bacaan? Johan, si betul. Johan J-nya menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Ada lagi? Andika sudah, tadi Areta sudah. Johan. Bukan yang nama orang dan nama daerah asalnya dulu, ada lagi? Maluku ya tadi ya. Selain Maluku ada lagi? Bagaimana bukan nama orang ya? Oke, lanjut ya. Tadi satu untuk nama orang atau asal daerah. Yang kedua, huruf kapital digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Petikan itu yang menggunakan tanda petik 2 ya. Nah, contohnya di bacaan tadi, bagaimana cara memainkannya? Tanya Johan. Nah, di tengah yang kalimat ada tanda petiknya menggunakan huruf kapital. Mana yang huruf kapital? Yang tadi bagaimana? Karena di dalam ada petikan langsung ya. Yang kedua, jawab Andika. Yang dipetik sabar. Nanti kamu dapat giliran. Nah, ini S-nya juga menggunakan huruf besar. Sip.
kapital? Selainnya bagaimana dan jawab Andika adalah di yang lain? Siapa? Oh iya betul. Baik, terima kasih. Ya betul, menggunakan huruf kapital karena petikan langsung. Tadi yang pertama apa? Digunakan untuk apa huruf kapital? Penulisan nama orang dan asal daerah. Yang kedua, huruf kapital pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang ketiga, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, awal penulisan kalimat. Yang mana coba awal penulisan kalimat yang menggunakan huruf kapital? Ya Andika, selain nama orang, Andika juga huruf di kalimat pertama. Nama orang, nama daerah, terus siapa lagi tadi? Awal? Ya, terus satu lagi. Petikan. Petikan apa ya? Apa? Kalimat di dalam petikan langsung. Namanya siapa ya Mas? Amal ya, beri tepuk salut. Tahu tepuk salut? Tepuk salut. Nah, tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ya, gitu. Kasih tepuk salut pertama. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ada yang ingin tanyakan mengenai penggunaan huruf kapital? Nah, tidak ada ya. Nah, belajar menulis huruf kapital juga ada lagunya. Tadi belum. Tentang penggunaan huruf kapital agar anak-anak lebih memahami lagi. Simak video berikut. Kelas 2. Kelas 2. Ya, kelas 3. Simak video berikut untuk lebih memahami materinya. Bila ada yang penting, boleh kalian catat di buku ya. Dalam belajar bersama materi kelas 3. Anak-anak, hari ini Hal-hal pentingnya boleh dicatat di buku. penggunaan huruf kapital dengan benar.
disebut juga huruf besar. Ukuran pada huruf kapital lebih besar dari ukuran pada huruf biasa. Nah, anak-anak, Kelihatan ya tulisannya ya. apa ya kira-kira kita menggunakan huruf kapital itu? Huruf kapital dipakai sebagai satu, huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, aku membaca dongeng. Huruf A pada awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama orang. Contoh, tokoh dalam dongeng itu bernama Kabayan. Kabayan merupakan nama orang. Jadi, setiap huruf pertama nama orang harus menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama agama, kitab suci, dan Tuhan, dan termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Contohnya, Alkitab adalah kitab suci umat Katolik. Alkitab adalah nama kitab suci, maka huruf depannya menggunakan huruf kapital. Dan Katolik merupakan nama agama, maka huruf awal katanya menggunakan huruf kapital. Yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama hari, bulan, hari raya, dan nama peristiwa sejarah. Contohnya, setiap 25 Desember, umat Katolik merayakan Natal. Desember merupakan nama bulan, maka awal katanya menggunakan huruf kapital. Natal merupakan hari raya, maka awal katanya menggunakan huruf kapital. Yang kelima, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku, dan bahasa. Contohnya, di Indonesia memiliki beragam suku, yaitu suku Batak, suku Dani, suku Dayak, suku Jawa, dan masih banyak lainnya. Suku Batak, suku Dani, suku Dayak, dan suku Jawa merupakan nama suku di Indonesia. Oleh karena itu, huruf awal Ada lagi? Nama suku, betul nama bangsa sudah. Nama suku, ada lagi? Bahasa. Bangsa, contohnya bangsa Indonesia. Nama suku, tadi Maluku ya. Ada lagi? Sudah? Betul, yang sudah kalian sebutkan, yang ada di video yang kalian masih ingat tadi. Betul semua. Penggunaan huruf kapital di awal kalimat. Nama orang, nama Tuhan, nama agama, nama bulan, nama bangsa, dan nama suku. Betul semua. Ya, sip. Tepuk salut buat kalian semua. Tepuk salut. Semangat, tepuk salut. Oke. Nah, ada yang ingin ditanyakan sampai video tadi? Nah, kalau sudah berarti sudah paham? Oke. Ada pola kantong ajaib, kantong pintar. Kantong pintar. Ada kantong pintar. Simak ya penjelasan dari kantong pintar. Maksudnya apa? Nah, di kantong pintar ini, kantong pintar penggunaan huruf kapital. Ada kalimat-kalimat yang sudah Unisa susun jadi stick es krim. Nah, nanti anak-anak maju milih satu, ya.
penggunaan huruf kapitalnya sudah tepat ataukah kurang tepat? Paham? Misalnya satu ini dibaca, oh kira ini tepat atau enggak ya? Oh, ditaruh ke sini. Paham? Kalau tidak tepat ke sini. Paham cara mainnya kantong kita? Bisa spin. Di sini sudah ada nama-nama kalian satu kelas. Kalian yang memilih berarti yang maju memilih kalimatnya. Paham? Kalian ini misalnya kan? Oh ya. Yo, Mas Farel, maju. Pilih. Oh. Ya, dimasukkan ke yang tepat atau ke yang tepat? Nah, sini dulu. Kita koreksi bareng-bareng. Nah, kantong pintar Mas Farel sudah memilih stiker screen tulisannya Santri sedang sakit sehingga tidak ke sekolah. Ini masuk di bulan tepat? Oke. Nah, di sini tulisannya Bu Santi. B-nya besar. S-nya besar. Nah, sedang sakit sehingga tidak ke kecil semua ya. Terus sekolah belakangnya S-nya besar atau kecil? Nah, harusnya ini masuk ke kantong yang mana? Kantong yang tepat. Nah, gak apa-apa sini. Harusnya masuk ke dalam yang tepat. Oke, gak apa-apa. Ya, nanti belajar lagi sama tulisan sini. Kasih tepuk salam sudah maju. Tepuk salam. Lanjut lagi. Iya, tahan kalau bidangnya ketinggalan. Nah, sip. Kasih tepuk tangan. Tidak apa-apa, lanjut. Masih ada dua ya. Dua anak lagi. Siapa? Habib. Ya, Mas Habib pilih yang mana? Lu dipilih di kanan. Ayo. Nah, di tempat ya. Yuk dibaca. Aku dan adikku pergi ke Walicong. Yang menggunakan huruf kapital yang mana? B. Yang walicunya toh ya, yang pakai huruf kapital. Aku dan adikunya pakai huruf kapital atau tidak? Tidak. Berarti ini harusnya masuk ke dalam yang kurang tepat atau tepat? Apa harusnya masuk ke dalam kotak yang bukan yang betul? Kurang tepat. Nah, karena harusnya huruf aku ini hanya menggunakan huruf kapital dan adikku menggunakan huruf kapital. Ya, beli tepuk salut. Tempat.
tepat dan kurang tepat. Nah, terus selanjutnya ada yang mau ditanyakan? Tidak, ya kalau tidak yuk kita berdiri dulu ice breaking. Nah, sudah berkelompok sudah kelompoknya? Sudah ya? Yang pertama adalah berdoa sebelum mengerjakan. Ya, terus isilah identitas yang meliputi nama kelompok di pojok kanan, ya. Nama kelompoknya ditulis dan kelompok berapa, misalnya sini 1, gitu ya, atau 2. Terus yang di sini nama kelompoknya, anggota kalian satu kelompok. Terus bacalah NKPD dengan cermat. Dibaca. Kelas 3. Dibaca NKPD-nya. Setelah itu kerjakan NKPD dengan diskusi kelompok, terutama kalimat perintahnya dibaca. Setelah itu presentasi nanti di akhir NKPD ya. Paham? NKPD-nya adalah menuliskan kembali dengan huruf kapital yang betul. Ini kan kalimat yang kurang tepat. Kalian tulis dengan penggunaan huruf kapital yang lebih tepat. Salin kalimatnya, paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ya, perwakilan kelompok boleh mengambil satu. Sudah dapat semua? Anak-anak sudah dapat semua? Ya, sudah boleh dikerjakan. Menulis identitas dan berdoa dulu sebelum mengerjakan ya. Ya, Bu Nisa beri waktu mengerjakannya 10 menit. Ya, dimulai dari sekarang. Selanjutnya kelompok 9. Ayo kelompok 9. Yang lain disimak, kelompok lain menyimak kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok berapa ini? Kami dari kelompok 9 Akan mempresentasikan akan mempresentasikan LKPD Bahasa Indonesia. Nah, yang beranggota siapa disebutkan? Firman, Nanang, dan Aikan. Tito dan Yosef hari Minggu pagi pergi
ke gereja untuk beribadah. Nah, yang menggunakan huruf kapital huruf apa saja? Rita, Ya, Rida, betul. Yosef, Yosef, betul. Minggu, Betul. Ada lagi? gereja, Ya, betul. Semua. Yang satu. Nomor dua. papaku berasal dari Madura sehingga aku suka pergi ke gereja. Yang menggunakan huruf kapital yang mana saja? Papaku Bapakku, betul. Madura, Madura, betul ya. Teman-teman ada yang ditanyakan? Jawabannya sama ya. Oke, betul. Yang nomor dua, bapakku B-nya besar, berasal dari Madura. M-nya kapital. Kenapa M-nya kapital? Karena nama tempat. Terus, betul, sudah betul semua. Oke, sekian. sekian dari Masing-masing. Ya, sekian masing-masing. sekian presentasi Dari dari kelompok kelompok 9. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kelompok 9. Kelompok 1 ke kelompok 9. Jempol. Jempol. Salut. Boleh duduk. Nah, sudah duduk kembali, duduk. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar apa saja ya? Penggunaan huruf kapital ya. Anak-anak lihat ini ditanyakan. Nah, tadi anak-anak yang sudah mengerjakan LKPD semuanya sudah baik, sudah betul, sudah paham dan kerjasamanya juga sudah bagus. Tepuk tangan buat kalian semua. Oke. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang penggunaan huruf kapital. Nah, dari pembelajaran tadi, penggunaan huruf kapital itu untuk digunakan di apa saja? Penggunaan nama orang, penulisan nama orang, nama daerah, dan asal tempatnya juga ada nama hari, nama bulan, dan lain sebagainya yang sudah kita belajar hari ini. Nah, anak-anak senang belajar hari ini? Bagaimana perasaannya anak-anak? Ya, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Berarti sekarang siapkan pensil ataupun referensi untuk mengerjakan soal evaluasi. Kami jawabnya dengan disilang, dipilih yang betul. Paham? Waktunya hanya 5 menit. Dimulai dari sekarang. Yang mengerjakan tangannya yang anteng. Bakal semuanya bakal kebagian.
Pekerjaan kalian semuanya sudah ada beberapa yang mendapat nilai 80, tadi ada 5 anak. Dan udah bagus-bagus, ada yang nilai 100 juga udah ada tadi 5 anak juga ya. Berarti anak-anak sudah menunjukkan bahwa sudah paham dengan materi yang bisa sampaikan. Dan juga masih ada yang perlu perbaikan lagi ya. Dan harus belajar lagi di rumah ya. Nah, untuk PR-nya ada di halaman di buku pegangan kalian. PR-nya ada di halaman 12 ya. Nanti kalian kerjakan di rumah ya. Ya, bahasa Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan di akhir pembelajaran? Iya, di buku temanya nanti halaman 12. Nah, selanjutnya sebelum mengakhiri pembelajaran, kita nyanyi bareng-bareng Sublak Suang. Sudah paham? Ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Apabila dalam pembelajaran ada salah-salah kata dari Bu Nisa, mohon maaf ya. Jangan lupa belajar dan mengerjakan PR di rumah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Andrika Puspitaningrum, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Brebes. Pada kesempatan siang hari ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Ibu Anissa Rahmadani, guru kelas 3 di SD Negeri Cipetung. Dan pada hari ini saya ditemani oleh pengajar praktik saya, yaitu Ibu Iis Indah Kurniasi. Saya akan memulai percakapan pasca observasi ini dengan Bu Anissa. Bu Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Anissa. Bagaimana Bu Anissa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bu Ika bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Bu Anissa. Begini Bu Anissa, kita kan kemarin sudah melaksanakan
observasi ya Bu. Nah, ini saya ingin berbincang sedikit dengan Bu Anissa mengenai pembelajaran yang Bu Anissa laksanakan pada yang kemarin ya Bu yang kita observasi. Ini saya itu ingin menanyakan terkait hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Nisa kemarin. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sampai sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bu Anissa lakukan. Untuk pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana perasaan Bu Anissa kemarin ketika diobservasi oleh saya? Iya Bu, perasaan saya kemarin pas awal-awal sedikit nervous karena ya ada yang menemani saat saya mengajar Ibu. Biasanya kan sendiri. Nah, tapi kelamaan sudah mulai enjoy, bisa menguasai kelas dan menghilangkan rasa nervousnya Bu. Gitu. Gitu ya Bu. Dan Alhamdulillah. Oke, berarti pertama Bu Anissa merasa nervous ya Bu. Ya, itu wajar karena ditunggu ya Bu, pasti merasa sedikit grogi seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Bu Anissa bisa tolong ceritakan tentang area pengembangan apa yang sudah Bu Anissa lakukan pada proses pembelajaran yang Bu Anissa lakukan. Nah, kemarin saya mengajar tentang materi bahasa Indonesia pengembangan huruf kapital. Area pengembangannya ada 3 aspek Bu, ada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Untuk aspek sikapnya saya sudah mulai kemarin dengan sikap anak saat berdoa Bu untuk memulai pembelajaran. Nah itu termasuk dalam berdoa sudah dan setelah belajar masuk ke dalam sikap religius ya Bu. Nah selanjutnya sikap sosialnya Bu. Nah siswa melakukan diskusi kelompok. Setelah itu ada aspek tadi yang kedua, aspek pengetahuan. Siswa dapat menyebutkan penggunaan huruf kapital yang betul, dan keterampilannya siswa dapat mempresentasikan dari LKPD yang sudah diberikan mengenai huruf kapital. Gitu Bu. Oke, luar biasa sekali ini Bu Anissa ya. Jadi untuk area pengembangannya Bu Anissa tadi ada aspek keterampilan, pengetahuan, dan juga sikap ya Bu. Oke, lalu menurut Bu Anissa area pengembangan yang Ibu Anissa lakukan itu sudah berhasil atau belum? Bisa Bu Anissa ceritakan kepada saya mengenai area pengembangan yang Bu Anissa lakukan. Alhamdulillah sudah tercapai Bu, walaupun masih ada sedikit kekurangan Bu, belum begitu maksimal dalam aspek-aspek yang dikembangkan gitu. Lalu menurut Bu Anissa ada tidak kekurangan atau hambatan yang Bu Anissa alami pada saat proses pembelajaran berlangsung Bu? Ya ada beberapa Bu hambatannya, di antaranya siswa saat pembelajaran masih ada yang belum fokus sepenuhnya, masih sering melihat teman, belum fokus ke pembelajaran. Nah ada juga yang beberapa 1-2 anak yang terlihat pasif pada saat diskusi kelompok Bu. Jadi tidak semua itu berdiskusi, tapi ada yang masih diam. Menurut Bu Anissa kira-kira penyebabnya itu apa ya Bu? Kok anak ada yang masih pasif terus masih diam pada saat kerja kelompok itu kira-kira kenapa ya? Ya kalau menurut saya kalau ada yang anak pasif itu karena jumlah kelompoknya Bu, anggotanya terlalu banyak, jadi sudah ada yang mengerjakan ya sudah begitu, yang lainnya masih pasif begitu. Lalu menurut Bu Anissa bagaimana Bu Anissa itu mengatasi masalah yang terjadi pada saat proses pembelajaran berlangsung Bu? Saya akan membagi kelompok dan jumlah anggota yang lebih sedikit Bu, biar lebih efisien di dalam pembelajaran seperti itu, dalam membagi tugas-tugasnya juga, sehingga tidak ada yang masif karena terlalu banyak anggotanya begitu. Berarti dengan cara Bu Anissa mengurangi jumlah kelompoknya ya Bu, biar anak-anak itu aktif semuanya seperti itu ya. Oke. Lalu selanjutnya ini Bu Anissa, menurut Bu Anissa nih kedepannya apa sih yang mau dikembangkan berdasarkan hasil observasi ini untuk kedepannya? Itu maksudnya hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki, lalu yang mau dikembangkan itu apa seperti itu? Untuk kedepannya mungkin dalam persiapan media gitu, saya buat lebih besar lagi. Kemarin kan kebetulan yang banyak lebih kecil jumlah anaknya yang banyak di media yang lebih maksimal lagi saya buatnya palingnya itu gitu, dan lebih pembelajaran sosial emosionalnya lebih ke anak
lebih dikembangkan lebih. Berarti akan meningkatkan pembelajaran KSN-nya. Iya. Lalu untuk media pembelajarannya Bu Anissa akan buat lebih besar lagi mungkin supaya anak lebih tertarik ya Bu, seperti itu. Oke. Lalu kira-kira Bu Anissa kapan nih mau melaksanakannya? Iya, insya Allah secepatnya Ibu. Secepatnya. Oke, Bu. Baik Bu Anissa, saya tunggu. Semoga pembelajaran yang Bu Anissa lakukan nantinya akan lebih menarik, akan lebih bagus lagi ya Bu. Semoga lancar, semoga sukses selalu. Terima kasih Bu Anissa atas waktunya. Saya rasa percakapan pasca observasi ini sudah selesai. Demikian percakapan pasca observasi hari ini bersama rekan sejawat saya, Ibu Anissa Rahmadani, guru kelas 3. Demikian Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.